Shalom warga kerajaan, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya tentu berharap Anda semua baik-baik dan dalam penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna dan berkat-berkat yang ajaib dicurahkan dalam kehidupan Anda dan keluarga. Masih bersama dengan saya, Abraham Roy Setiawan, di dalam program yang kita cintai, yaitu program podcast GBI Rock Surabaya, Kingdom Insight, His Gift for You. Saya tidak sendirian, pada hari ini saya ditemani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan. Dan kita akan berbincang-bincang tentang perjalanan hidup beliau, bagaimana karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan beliau, sampai hari ini hidupnya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tanpa berlama-lama lagi, sudah bersama dengan saya, Pendeta Hani Yasa Putra. Shalom Pak Hani. Shalom Roy, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Pak Hani juga adalah gembala di GBI Rock Brisbane. Yes. Jadi datang jauh-jauh ke sini untuk podcast. Salah satunya. Terima kasih, ini kehormatan untuk saya untuk bisa podcast. Iya. Pak Hani, kita akan berbicara tentang kehidupan Pak Hani ya. Oke. Kingdom Life Journey yang ada di dalam keseharian Pak Hani. Mungkin saya ingin tahu masa kecilnya Pak Hani itu seperti apa kira-kira. Wow. Ini long story sebenarnya. Iya. Saya dilahirkan di Surabaya ya tahun 1961 dari 4 bersaudara. Iya. Saya punya 3 kakak, saya paling kecil, paling bungsu, 3 kakak wanita semuanya. Nah, salah satu kakak saya itu menikah dengan Bapak Gembala Timotius Arifin, ya Ibu Vivi. Iya. Pada waktu saya lahir, karena orang tua saya mengharapkan anak laki, maka ketika anak yang keempat, sebetulnya kalau saya perempuan saya sudah diberikan kepada keluarga yang lain yang menantikan sebenarnya. Tapi wow ya, akhirnya saya lahirlah, saya lelaki dan dipestakan berapa puluh meja gitu. Saya sih denger aja ya, saya masih baby mana ngerti gitu. Ya, kemudian mereka, orang tua saya memperlakukan saya sebagai malaikat kecil di dalam rumah tangga mereka. Belum Kristen, semuanya belum Kristen. Masih penyembah berhala segala macam. Tetapi yang jelas adalah kehidupan itu bukan karena kita dilahirkan di dalam satu keluarga. Tapi sebenarnya kita ini dilahirkan di atas muka bumi ini dengan satu tujuan. Ya memang pada waktu itu saya tidak tahu apa-apa. Kehidupan itu untuk saya misteri sama sekali. Mungkin banyak juga yang masih merasa bahwa kehidupan saudara misteri, masa depan saudara kelihatan seperti tirai hitam. Saya harap podcast kali ini dengan kesaksian saya, saudara bisa menemukan jalan kehidupan yang benar. Amen. Dan saudara akan memiliki tujuan. Dan bahkan kalau boleh dikatakan, kenyamanan, kesenangan dalam kehidupan. Kehidupan tidak perlu susah sebenarnya. Bukan berarti kita penuh dengan harta benda. Tetapi yang di sini, yang di hati ini Pak Roy, seharusnya selalu ada ucapan syukur. Amin. Saya jadi tertarik kalau Pak Hani tadi bilang mengenai masalah tujuan, tentang bagaimana Pak Hani pada akhirnya menemukan calling, menemukan tujuan hidupnya. Tentu saja itu menjadi sebuah perjalanan yang luar biasa, yang mungkin bisa di-sharingkan kepada kita yang mungkin hari-hari ini juga sedang bergumul untuk mencari tujuan hidup. True. Kalau tadi Pak Roy tanya tentang menemukan tujuan hidup, sebenarnya saya lebih condong untuk begini. Saya ini ditemukan dan diberikan tujuan hidup. Saya terhilang sama sekali. Saya ada di kota Surabaya ini masuk dalam satu geng, kita sering balap mobil, balap motor segala macam. Zaman saya masih muda, istilahnya ndak ada tujuan apa-apa, cuma foya-foya setiap hari, senang-senang, haha hihi, tetapi hati kita nangis. Nah pada waktu itu saya ndak bisa tahu tentang Tuhan, tidak pernah mikiri. Sebab saya masih muda, saya merasa bahwa hidup ini harus kita cari dengan seluruh kekuatan kita. Apa tujuan hidup kita, dan lain sebagainya. Tetapi tahun 1980, di mana pada waktu itu saya sudah stres berat, saya tidak bisa katakan apa-apa.
Saya mau bunuh diri juga takut, tapi saya mau meneruskan kehidupan juga tidak berani. Sama-sama istilahnya sama-sama takutnya, tapi takutnya beda gitu ya. Jadi saya sudah tidak habis pikir, tidak ada jalan buntu, dan akhirnya suatu saat pada malam itu saya ingat sekali Pak Arifin sedang merayakan anniversary. Dia masuk ke kamar saya, di mana saya ada di kamar itu. Dan kemudian dia tanya begini, Pak Arifin dengan Duding, saya kan adik ipar. Dia katakan begini, kamu sudah coba segalanya di dunia ini, segalanya, tapi hatimu kosong, kehidupanmu tidak karuan. Tetapi coba Yesus, dia ngomong begini. Nah dalam hati saya pikir begini, apa salahnya? Apa ruginya saya coba Yesus? Tapi dalam hati saya tidak berani ngomong sama kakak saya. Dalam hati saya gini, kalau memang kau ada Yesus, aku coba 3 bulan. Pikiran saya begini, karena dia sudah melayani Tuhan. Dia sudah ngalami kesembuhan rumah, mama saya yang buta ngalami kesembuhan ilahi, bisa lihat kembali, banyak mujizat. Saya yang paling akhir. Dari keluarga itu saya yang paling akhir datang ke Kristus. Nah pada hari itu 15 Mei tahun 1980, saya masih ingat sekali di kamar itu. Saya ngomong, Pak Arifin mimpin untuk saya mengakui dosa dan membuka hati, terima Yesus. Pada waktu itu saya ngomong sama Tuhan begini, kalau Engkau ada, Engkau bisa rubah hidupku. Berikan aku satu masa depan yang aku saat ini tidak tahu apa. Pada waktu itu saya doa, tapi aku coba 3 bulan ya Tuhan. 3 bulan. Kalau ini tidak berhasil, aku akan balik kepada teman-temanku. Sebab Pak Roy, saya pikir begini, kalau saya ikut Kristus, saya tidak bisa lagi melakukan dosa. Sedangkan hobi saya berdosa setiap hari. Nah saya pikir dengan kebodohan saya harus menahan semua nafsu, tidak berdosa dengan kekuatan manusia. Mungkin Tuhan tertawa saat itu. Anakku ini tidak ngerti apa-apa, belum tahu kuasa Roh Kudus. Tapi dengar baik-baik. Hari itu saya buka hati. Saya mengaku dengan mulut saya, aku terima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada sesuatu yang spektakuler terjadi. Tapi saudara, saya ngalami dari hari demi hari sampai 3 bulan itu saya ngikutin Pak Arifin di dalam pelayanan. Pak Roy, mata saya melihat mujizat itu terjadi. Apa yang tidak pernah saya bayangkan itu terjadi di pandangan saya. 3 bulan lewat, suatu saat saya sikat gigi. Di kaca itu Roh Kudus berbisik begini, bukankah engkau sudah berubah? Saat itu saya berdiri. Iya, mustahil untuk saya tidak berbuat dosa. Saya terikat banyak hal. Pada waktu itu saya katakan, yes, I already changed. Aku sudah berubah. Dan saya tahu, bukan kekuatan manusia saya. I know siapa saya. Tetapi saya tahu persis Roh Kuduslah yang merubah kehidupan. Oleh karena itu, kalau boleh saya katakan, hanya Roh Kudus yang bisa merubah kehidupan saudara. Amen. Dengarkan suara kasih daripada Tuhan yang menciptakan engkau. Pastilah Dia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Seburuk apapun kehidupan kita di masa lalu, Pak Ani saya percaya Tuhan menaruh belas kasihannya kepada kita dan mau mengubah hidup kita, begitu Pak Ani. Betul. Saya punya satu firman yang saya ingin bacakan dari Yehezkiel 36. Ayat ini yang menjadikan satu pedoman bagi saya. Ini Tuhan semuanya, bukan dari kekuatan manusia. Saya dulu tidak tahu kalau saya dipanggil sebelum dunia dijadikan untuk masuk ke dalam kerajaan Dia, bahkan sampai melayani Dia. Saya tidak punya bayangan. Tetapi ayat ini mengatakan begini, Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Saudara, pada waktu Pak Roy, saya pada waktu buka hati, saya tidak tahu, saya cuma ngaku begitu, tapi saya yakin percaya ada sesuatu terjadi dalam kehidupan saya. Hati saya diganti, saya tidak kerasa apa-apa, tidak gemeteran, tidak apa. It's so normal.
biasa saja, tetapi ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya. Makanya saya ngomong, saya ditemukan oleh Kristus. Bukan saya menemukan, saya ditemukan. Dan mulai diarahkan langkah saya. Nah, pada waktu ditemukan oleh Kristus dan diarahkan, tentu saja Pak Ani, apakah pada waktu itu mulai muncul keinginan untuk melayani Tuhan lebih lagi, Pak Ani? Ceritanya panjang tapi saya singkat aja. Karena pada waktu saya masih muda, rusak itu, saya tinggalkan, saya drop out dari sekolah. Saat itu cuma SMP kelas 3. Saya sudah terlibat dalam obat-obatan, saya tidak pernah masuk sekolah, saya bolosnya itu di depan sekolah. Jadi kalau dari rumah ngomongnya berangkat sekolah. Tapi sampai tidak masuk ke teman. Nah setelah itu saya mengalami satu kemursalan, kalau boleh saya katakan. Hidup itu benar-benar melawan Tuhan dan melawan segalanya. Nah, apa yang terjadi adalah begini. Suatu saat ketika saya ditemukan oleh Tuhan, satu hal yang keinginan yang timbul, saya rasa ini Tuhan juga, untuk sekolah lagi. Saya sudah putus asa, saya pikir begini, kalau saya tidak punya pendidikan, siapa yang mau sama saya? Siapa yang mau nikah dengan saya? Apa masa depan yang sedang menantikan? Tapi dengar baik-baik, bahwa Tuhan itu benar-benar bisa merubah kehidupan seseorang yang rusak. Bahkan satu ilustrasi, kalau boleh saya katakan, melekat dalam pemikiran saya adalah begini. Karena saya dulu ngerokokan itu Jisamsu 3 pak satu hari. Keringat itu Pak Roy sudah bau rokok. Keringat itu sudah bau rokok. Saya dapatkan satu ilustrasi yang Tuhan berikan sendiri. Sepertinya saya ini bungkusan Jisamsu yang dibuang di gunungan sampah. Tapi Yesus datang. Yesus tidak peduli baunya itu bagaimana sampah. Dia cari bungkusan itu. Kemudian dia temukan itu, dengan wajah tersenyum dia bersihkan. Dan di tangan dia tiba-tiba bungkusan yang tidak ada harganya, yang sudah bau, sudah kunyel, sudah tidak berbentuk, tiba-tiba jadi emas. Itu ilustrasi yang diberikan bagi saya. Dan saya tahu hanya Kristus yang bisa merubah kehidupan seseorang. Nah mulai saat itu saya cuma ngomong begini, aku kepingin sekolah lagi. Ada satu kerinduan yang saya ngomong, aku ndak punya, istilahnya itu waktu berjalan, ndak punya ijazah SMP Pak Roy, ndak punya ijazah SMA. Do you know what? Ini Tuhan buat miracle lagi. Saya ngomong, saya berdoa sama Tuhan, I don't know how, saya ndak tahu bagaimana, tolong buka jalan. Tiba-tiba ada satu teman saya, teman baik saya, yang akhirnya jadi istri saya, itu memberikan satu informasi bahwa sekolah Alkitab di Amerika, kamu cuma bisa sekolah Alkitab di Amerika. Nah saya coba, dan Tuhan buka pintu dengan luar biasa sekali. Sekolahan itu memberikan scholarship untuk setahun kepada saya. Dan sejak saat itu saya berangkat, saya ngomong sama Pak Arifin, saya kerja sama Pak Arifin saat itu sebagai tangan kanan dia, tapi saya ngomong saya kepingin sekolah Alkitab. Pak Arifin langsung katakan setuju. Pada waktu itu belum Pak Arifin lagi bangkrutnya itu, kalau boleh saya katakan, dia ngomong ini jual aja mobil yang biasa saya pakai untuk kerja. Dia ngomong jual itu, beli tiket. Dan ajaibnya Pak Roy, tidak mungkin orang student yang berangkat dari Indonesia ke Amerika itu dengan one way ticket. Mobil itu saya jual pada waktu itu sangat mahal sekali tiket, dan saya beli cuma one way ticket, tetapi tetap saya bisa masuk Amerika dengan one way ticket, student loh. Nah pada waktu itu saya ngomong sama Tuhan, hidupku hanya untuk aku utang kehidupan dengan kamu. Makanya saya dedikasikan diri saya untuk sekolah Alkitab. Itu belum menikah. Itu belum menikah, tapi saya sudah dedikasikan, aku akan melayani Tuhan. Hari ini Pak Ani juga menjadi seorang gembala di Rock Brisbane. Bolehkah Pak Ani bercerita, apakah sempat punya cita-cita untuk menjadi gembala, atau justru tidak terbersit sama sekali dan Tuhan panggil ke situ Pak Ani? Saya cuma ingin melayani Tuhan. Untuk menjadi gembala saya lihat sendiri, wah ini tanggung jawab yang sangat berat sekali. Saya tidak punya, istilahnya saya tidak beranilah ngomong aku kepingin jadi gembala, enggak. Tapi saya cuma melayani apapun yang saya jumpai di tangan saya lakukan yang terbaik.
Ya kadang-kadang kalau saudara hidup satu rumah dengan Pak Arifin itu gemblengannya itu berat banget ya. Saya masih ingat pada waktu kalau ngajar SOM itu masih School of Ministry itu ya, dia pulang dari kerja jam 4 begitu, dia tiba-tiba dia ketok kamar saya, dia ngomong gini, "Kamu yang ngajar hari ini." Wah, langsung ya bisa bingung sama sekali ya. Pada waktu itu sudah pulang dari Amerika karena ini skopnya ceritanya agak loncat-loncat, tetapi pada waktu itu saya siapkan diri saya sendiri, tolong Roh Kudus, dan akhirnya saya bisa ngajar. Nah, ada gemblengan Pak Arifin itu yang mencetak saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan saya rasa memang Tuhan memakai ya Pak Arifin untuk mendidik saya. Ya. Nah, akhirnya ya gitu. Ya. Nah, yang menarik ini tentang bagaimana Pak Hani bisa pindah ke Australia, ke Perth ya. Tapi dulu baru ke Brisbane. Mungkin apa yang melatar belakangi itu Pak Hani? Ceritanya panjang juga, tetapi saya akan berikan satu make a long story short ya. Pada waktu itu setelah saya pulang dari Amerika, ya saya melayani di Denpasar bersama dengan Pak Arifin. Kemudian gembala sidang gereja Betani pada waktu itu Pak Abraham Alex dapatkan satu mimpi bahwa dia akan buka cabang di Perth. Ya, Australia, Western Australia, karena di sana ada sudah berapa jemaat yang minta gembala, gembala. Kemudian dia dapatkan mimpi bahwa saya dan istri yang akan berangkat ke sana. Ya, kemudian dia ngomong begini, ayo berangkat, diminta sama Pak Arifin nyerahkan juga. Oke, silakan. Ya, kami berikan yang terbaik. Nah, pada waktu itu saya cuma tanya sama Pak Alex, karena kita ini ya nurut saja, ya apapun juga diperintahkan siap gitu ya. Nah, kemudian saya berangkat, sebelum saya berangkat, saya tanya kepada Pak Alex, visanya apa Pak Alex? Oh, turis. Visa turis. Turis. Nanti di sana gereja lokal akan rubah visamu jadi temporary residence. Oh ya, saya percaya orang yang diurapi Tuhan. Ya. Minggu terakhir, hari Minggu saya didoakan di depan 3.000-4.000 orang. Ya, nubuatan Pak Frankie, nubuatan Pak Arifin, berikan Pak Bu Christine, Here, semuanya ya. Doakan kami sekeluarga. Berangkatlah kami hari Senin. Ya, sampai di imigrasi karena kami ini pindah. Tapi visanya turis. Sampai di imigrasi, petugas imigrasi yang dari Australia ngomong begini, "May I see your visa, please?" Ketika dilihat visanya turis, dia ngomong, apa-apaan ini bawa begitu banyak barang, ya, apa-apaan ini membawa begitu banyak barang. Kemudian dia ngomong, buka itu kotakmu. Begitu dibuka, you know what? Yang keluar itu wajan. Pernah Pak Roy, ya, mau jalan-jalan mungkin mungkin sama mana, mau trip holiday bawa wajan, tidak mungkin. Hanya orang yang ingin pindah yang bawa barang-barang segitu. Kemudian dia ngomong, buka tasmu itu. Di briefcase saya dibuka, ijazah saya keluar semua. Ijazah lulusan Amerika semuanya keluar semua. Wah, langsung saya digelendeng di mana, di detention center. Visa saya di cancel. Visa saya di cancel, kemudian saya dimasukkan ke dalam detention center. Itu penjara sebenarnya. Ya, penjara untuk bagian orang-orang yang masuk Australia gelap, secara gelap dan lain sebagainya. Saya masuk di sana, saya pikir, Tuhan, apa yang terjadi, kisah Rasul kok terjadi dalam kehidupan saya ini mau melayanimu loh Tuhan, tetapi kok aku ngalami demikian. Apa yang terjadi Pak Roy? Ya, pada waktu itu saya sudah tidak kepingin stres lagi. Saya tahu Australia berikan 1 hari visa kepada istri dan kedua anak saya masih kecil-kecil. Ya, mereka bisa keluar tinggal sama salah satu jemaat yang meminta kami sebagai gembala. Saya masuk ke detention center. Nah, di sana saya cuma ngomong begini, kalau engkau suruh aku untuk menyelamatkan 1 orang saja, aku mau. Dan pada waktu itu saya ketemu 1 orang, saya lupa namanya siapa. Saya pimpin dia sampai terima Yesus, sampai bertobat. Ya, istilahnya ngaku dosa dan lain sebagainya. Kemudian saya tidur. Saya tunggu hari esoknya. Karena saya harus pulang balik ke Bali. Menyingkat cerita kembali, saya pulang balik itu hati saya hancur. Saya pikir, aduh, semuanya ini cuma sekedar mimpi saja. Mimpi saya hancur. Pada waktu saya masuk penjara itu di borgol. Ada nomornya.
Difoto dari depan, dari samping dan lain sebagainya. Saya tanya kepada petugasnya, kapan saya bisa balik ke Australia? Petugasnya cuma sinis katakan begini, forget about Australia. Your name is under, in our blacklist. Waduh, saya pikir forget about it. Menyingkat cerita, ini cerita menarik sekali. Saya balik ke Brisbane, saya balik ke Bali, malunya tuh luar biasa. Malunya luar biasa, tapi anggota sel grup saya menyambut saya. Oh, Tuhan tidak ngizinkan toh Pak Hani untuk pergi, yang menghibur. Menyingkat cerita lagi, pada waktu 2 minggu kemudian Suset Hetting datang. Ya, di rumah Pak Arifin, saya masih ingat saya ditumpangi tangan. Yang lainnya dinubuatin kira-kira 1 menit, ya berapa detik. Cuma saya cuma tumpang tangan begini. Be prepared, you will go. Saya pikir dalam hati, mau kemana lagi? Ini lagi trauma nih, lagi broken hearted. Kemana lagi? Kemudian dia sudah lewat begitu. Saya dengarkan, saudara, telepon dari Pak Alex pada waktu itu setelah 3 bulan. Dia ngomong begini, Hani berangkat lagi, Pak. Wah, saya sudah ngeri, Pak Roy. Saya ngeri banget. Tetapi saya ngomong, ini visamu sudah keluar, katanya. Temporary residence. Saya kan ngeri karena saya dengarkan sendiri petugas daripada yang mendata saya bahwa tidak mungkin saya bisa masuk. Blacklist, Coba lihat. Saya ingat sekali dikatakan di Yohanes 10, pencuri selalu datang melalui tembok, tetapi gembala yang aku utus selalu masuk melalui pintu. Sebab akulah pintu. Ya, kadang-kadang kita kepingin mengadu nasib kepada di negara Amerika lah, Australia lah, tapi cara kita tidak benar. Tuhan tidak akan berkenan. Yang luar biasa itu begini, begitu saya diterangi dengan Roh Kudus, Pak Roy, saya ngomong begini, wah dulunya tengil Pak Roy, rasanya mau menjungkir balikkan kota Perth untuk Kristus saja. Setelah dibanting begitu, saya cuma mengandalkan Kristus. Only by your grace. Nah, itu caranya Tuhan mendidik. Akhirnya saya ke Perth. Ya, di sana banyak miracle. Nggak nututin mungkin kalau saya ceritakan satu persatu. Jadi tentu itu adalah jalan Tuhan yang ajaib, luar biasa. Tidak terpikir oleh pikiran kita manusia, tapi Tuhan bisa buka jalan dan akhirnya bisa masuk ke situ. Betul. Jadi sudah berapa lama Pak Hani melayani di Australia kalau dihitung dari pertama kali masuk ke sana Pak Hani? Oke, saya masuk di sana adalah tahun 1995. Jadi hampir berapa ya? Hampir 28 tahun. 28 tahun. Ya, totalnya. Dan tentu saja 28 tahun ini menjadi jemaat yang dewasa di Rock Brisbane. Kalau di Perth 4 tahun pertama, kemudian saya pindah ke Brisbane. Jadi di Brisbane-nya 24 tahun. Mungkin saya jadi pengen tahu Pak Hani, kira-kira di Brisbane itu value-value apa yang Pak Hani tanamkan di situ sehingga mereka bisa bertumbuh dewasa dan menjangkau jiwa-jiwa. Saya dilahirkan dari satu keluarga yang baik, tapi belum kenal Tuhan. Ya, saya tidak pernah ngalami, jujur aja tidak pernah ngalami kasih Bapa. Bapa saya mengasihi saya, tapi itu tidak memuaskan saya. Saya baru ketemu Kristus, barulah hati saya mengerti, dipenuhi. Ya, nah sejak saat itu moto saya yang saya bawa, yang Tuhan berikan dalam hati saya adalah where love touch people. Ketika kasih menjamah manusia. Jadi ketika saya dirubahkan oleh kasih Kristus, itu yang saya bawa sebagai modal untuk saya bisa berikan kepada setiap orang yang ketemu dengan saya, dan banyak di antara mereka yang jadi jemaat di sana. Ya, bahkan ketika saya pindah dari Perth ke Brisbane, moto itu tetap ada. Dan moto kekeluargaan itu sangat ketat ataupun sangat erat sekali yang kita dapatkan di setiap gereja yang saya gembalakan. Pak Hani juga sangat dekat dengan family ya, pelayanannya dengan keluarga. Mungkin bisa diceritakan panggilan ini, kenapa Pak Hani begitu interest gitu ya, begitu sangat mengasihi keluarga-keluarga dan pelayanannya banyak dipakai Tuhan di dalam pemulihan keluarga. Nah, ini yang menarik ini. Karena pada waktu saya masih muda, saya merindukan kasih Bapa yang saya tidak dapatkan. Kemudian ketika saya ketemu Kristus, kasih Bapa itu, agape itu memenuhi hati saya.
Makanya oleh karena itu saya bawa itu hati Bapa ini, ya, apalagi setelah saya memiliki ya anak. Iya. Jadi hati Bapa itu menguasai saya, dan saya inginkan setiap keluarga yang Tuhan percayakan di bawah pengembalaan. Iya. Ya, saya inginkan mereka juga mengalami kasih yang sedemikian sama dengan apa yang saya alami. Iya. Ya, jadi itu yang menjadikan motivasi di mana saya perhatikan khusus untuk ya membentuk yang single pun saya persiapkan untuk menjadi seorang istri ataupun seorang suami yang kuat, sehingga ketika mereka dua menjadi satu, mereka bisa mendirikan satu keluarga yang memuliakan Tuhan. Iya. Pak Ani juga dekat dengan next generation ya, dengan orang-orang muda. Saya dengar Pak Ani sangat dekat dengan mereka. Apa ada interest tertentu Pak Ani? Kenapa dekat dengan generasi muda selain dengan keluarga-keluarga itu? Jelas sekali bahwa kita tidak bisa, kita semakin hari akan semakin tua. Ya, sudah waktunya kita untuk passing the baton. Dan kalau saya lihat sekarang pun jemaat saya hampir 60% itu anak-anak muda semua. Jadi saya lihat energi, saya lihat sinergi, saya lihat semangat mereka melayani Tuhan. Itu yang membuat saya untuk benar-benar hendak memberikan ya hidup ini untuk mereka, supaya mereka tidak cari yang ke kiri lagi, ke kanan lagi. Mereka sudah temukan Kristus. That's the only way. Itu yang membuat kehidupan mereka itu bisa mencapai apapun yang menjadi impian mereka. Itu yang membuat saya itu selalu konsentrasi dan fokus juga kepada anak-anak muda. Dan tentu saja mereka senang Pak Ani menjadi bapak mereka. Hopefully. Ya, kita berikan yang terbaik. Iya. Nah, saya juga pengen tahu nih Pak Ani, ini sedikit mengenai cinta-cintaan Pak Ani. Boleh nggak Pak Ani men-sharingkan bagaimana kisah pertemuan dengan ibu pada waktu itu, supaya kami yang muda-muda ini juga bisa belajar ya untuk membangun keluarga. Baik. Pertama saya lihat kehidupan saya untuk menikah dan lain sebagainya itu kadang-kadang kok sulit ya, karena situasi kehidupan saya. Tetapi karena Tuhan memungkinkan, membuka wawasan saya, memberikan masa depan saya, mulai saya berani minta kepada Tuhan. Pertama, kita harus minta kepada Tuhan. Ya, kemudian Tuhan itu arahkan. Ya, Tuhan itu arahkan. Menyingkat cerita, saya kejar istri saya yang sekarang ini 7 tahun. Wow, 7 tahun. Ya, di dalam 7 tahun itu 3 kali broken hearted. Ya, broken hearted itu patah hati dengan orang yang sama nih. Karena dia anggota persekutuan kita di Kemah Pujian, dia di Ghost Gate. Jadi saya ini bagian antar jemput saja, antar jemput, dan benar-benar kalau boleh saya utarakan, saya ini cintanya diam-diam terlebih dahulu terhadap wanita ini. Dia tidak tahu apa-apa, dia nganggap saya sebagai adik karena dia usianya lebih tua dari saya. Segalanya lebih lah daripada saya. Dia kerja di satu perusahaan yang luar biasa sekali, Honda. Ya, pada waktu itu gajinya sudah besar dan lain sebagainya. Kadang kita fellowship, kalau makan di restoran dia yang bayar, kalau makan di pinggir jalan saya yang bayar. Nah, kemudian terjadilah hubungan relationship yang cukup dalam. Dan ketika suatu saat saya menyatakan cinta saya kepada dia, dia malahan takut karena dia sudah tahu tujuan saya adalah untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Pada waktu itu dia ngomong begini, aku enggak mau melayani jadi istrinya hamba Tuhan, aku enggak mau. Aku mau nyepot hamba Tuhan, dia cinta Tuhan, tapi aku cuma mau nyepot dengan uang untuk kehidupan kerajaan Allah ataupun hamba-hamba Tuhan. Tapi dia enggak mau jadi istrinya hamba Tuhan. Nah, ini menjadi satu momok dia sedang pergumulan dia lari ke Amerika, sekolah Alkitab di sana. Dia lari ke Amerika, sekolah Alkitab. Nah, sampai di sana saya tidak tahu. Sampai di sana Tuhan berbicara kepada dia. Kalau Tuhan mau pakai saya, untuk kerajaan dia. Dia kaget, dia ngomong, dia protes sama Tuhan. Loh, aku lari daripada Hani. Kok aku sekarang disuruh kembali? Nah, disuruh minta scholarship untuk sekolahan di sana.
Nah dia usahakan, dia cuma ngomong sama Tuhan begini, tak usahakan ya sampai scholarship berhasil, setelah itu ya selesai. Iya. Apa yang terjadi adalah dia berhasil memberikan 1 scholarship setahun untuk saya. Iya. Ketika saya yang putus asa ini, tadi kan saya sudah katakan saya tidak punya ijazah apa. Iya. Ketika saya dapatkan undangan itu, yang dari Amerika itu, saya diberikan satu tahun scholarship, saya berangkat. Iya. Nah sampai di sana pun masihlah istilahnya ya struggle-nya, dia masih tidak mau, dia mau pulang terus dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan memiliki satu sense of humor. Ya di sanalah kami mulai didewasakan. Saya sudah ngomong begini, kalau tidak bisa mempersunting dia ya sudahlah, aku itu single untuk Tuhan. Nah, tapi fokus saya kepada Tuhan. Mungkin itu benar. Kalau fokus kita kepada Tuhan, Tuhan akan buka wawasan. Tuhan akan buka opportunity untuk kita memiliki apa yang kita pernah impikan. Ya. Jadi itu yang saya temukan, dan akhirnya dia mengatakan yes. Kita pulang ke Indonesia, ya kita menikah di Kota Malang. Kemudian berapa minggu kemudian kita balik lagi ke Amerika. Kita hidup di Amerika selama 5 tahun lagi. Oh iya. Pak Ani, moto hidupnya apa kira-kira? Bisa nggak kasih kita rahasia? Ada lagu yang menyatakan begini, menyenangkanmu, senangkanmu. Moto saya cuma satu, izinkan aku untuk menyenangkan. Amin. Karena gini Pak Roy, saya pernah 3 kali overdoses pada waktu saya belum mengenal Tuhan. Itu sudah sebetulnya nyawa sambungan. Saya tabrakan di kota Surabaya ini lebih dari 7-8 kali. Di depan wali kota, gedung wali kota, saya lupa, Jalan Pemuda, saya delosor, kaki saya habis segala macam. Itu sudah berkali-kali. Di Juanda saya dikejar polisi, sudah 2 kali. Motor saya ya masuk ke dalam kali dan lain sebagainya. Itu tidak mati-mati. Ini saya ngomong begini, hidup ini sebenarnya adalah milik Tuhan. Saya utang kehidupan kepada Dia. Makanya saya cuma ngomong gini, moto saya cuma satu, menyenangkan Tuhan. Apapun yang saya jumpai, besar kecil, saya lakukan semuanya untuk kesenangan Rajaku. Amin. Terakhir Pak Ani, apakah Pak Ani ada pesan-pesan khusus mungkin untuk warga kerajaan, juga untuk next generation, untuk menghadapi hari-hari di zaman akhir ini, apa yang harus kita kerjakan dan lakukan Pak Ani? Saya rasa kita tidak boleh jauh dari doa. Karena doa itu adalah love language antara kita ciptaan Tuhan dengan Tuhan sendiri. Jadi kalau ketika kita berdoa, kita akan mengetahui, bukan cuma doa itu minta-minta, tapi kita berdoa, kita mencari kehendak Tuhan yang sempurna. Anak-anak muda, berdoalah. Juga para orang tua yang mungkin masih memiliki anak-anak yang di luar sana yang nakal luar biasa. Saya ini produk daripada ketika mama saya berdoa. Amen. Saya kembali ke Kristus. Doa orang tua itu sangat powerful sekali. No matter what. Anak serusak apapun juga, kalau orang tua sedang berdoa, anak itu akan balik ke dalam jalan yang benar. Nah kita sebagai anak-anak muda, kita harus respon. Pak Roy, kita harus respon. Kita tidak bisa katakan nanti aja ngurusi Tuhan di gereja-gereja ini nanti aja. Justru secepat mungkin saudara datang ke Kristus, begitu cepatnya juga masa depan akan disajikan di depan kita semua. Saya harap jangan pernah lupa berdoa. Yuk balik lagi ke kamar doa kita jengking, kita berteriak, kita memohon apa yang menjadi kehendak Tuhan menjadi kehendak kita semua. Amin. Luar biasa perbincangan kita pada hari ini Pak Ani. Thank you Pak Roy. Memberikan banyak insight dan juga pelajaran-pelajaran kehidupan yang tentu saja akan menjadi satu berkat bagi kita semuanya. Dan yang terakhir, bolehkah Pak Ani berdoa bagi kita semuanya? Baik. Untuk menutup acara podcast kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini hamba-Mu untuk bersaksi. Pastilah ada beberapa, bahkan banyak yang sedang menantikan jawaban daripada-Mu.
Ini yang terjadi 40 tahun yang lalu, di mana Tuhan hamba-Mu sedang menjerit, Tuhan tolong. Dan pada waktu itu juga tangan-Mu terulur. Dan hamba yakin percaya, saat ini juga melalui kekuatan Roh Kudus, kasih karunia, kuasa-Mu akan menolong orang-orang yang sedang membutuhkan jawaban. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami tidak percayakan kekuatan manusia, tapi kami percayakan kekuatan Engkau semata-mata. Engkau dahsyat, muliakan nama-Mu melalui kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Baik yang mendengarkan, baik yang percaya, baik yang benar-benar sedang ragu-ragu pun, Engkau akan kejar mereka kemana saja mereka pergi. Terima kasih Roh Kudus, Engkau tidak pernah quit. Engkau selalu mengatakan it is finished. Semuanya sudah selesai di dalam rencana. Terima kasih Bapa untuk podcast ini, dan biarlah Tuhan ini menjadi satu berkat bagi kerajaan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ani untuk waktu yang sangat luar biasa pada hari ini, dan kesaksian yang membawa berkat bagi kita semuanya. Saya berdoa Pak Ani terus dipakai oleh Tuhan membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Thank you Pak Roy. Demikian warga kerajaan, perbincangan saya dengan Pendeta Hania Saputra. Saya percaya ada begitu banyak insight dan pelajaran-pelajaran kehidupan yang bisa kita terapkan. Karena itu selalu terus nantikan program-program podcast berikutnya di dalam acara Kingdom Insight, His Gift for You.